Saat diskusi silaturahmi kebangsaan yang digagas oleh para tokoh dan aktivis nasional dibubarkan paksa oleh sekelompok preman bayaran. Preman-preman ini berusaha membubarkan diskusi walau telah dicegah oleh para polisi. Mereka ini ada kemungkinan digerakkan oleh seseorang yang saat ini sedang didedekmi oleh pihak kepolisian. Pasca kejadian, polisi sudah menetapkan 2 tersangka, yaitu VX 38 tahun dan GW 23 tahun. Siapa nih bukan kamu buat? Ini kasih saya juga. Di mana kamu? Saya. Jadi, Bapak mau pakai rese. Ini polisi kemana nih? Apa-apaan ini rese? Nah, ya segelintir doang, Min. Lu yang bubar sono. Encari. Bunda Mary. Udah. Diamin aja. Cuma segitu doang. Polisi mana polisi? Polisi! Polisi yang biar masuk. Siapa itu menampar? Menampar. Polisi kemana? Udah kesianan bapak itu ditampar. Kesian.
Polisinya yang kurang ajar. Iya. Polisinya malah jagain. Polisinya itu yang kita nanti setelah ini kita akan ke polisi. Ya, banyak bukti. Bapak kasihan. Ini ada bukti ini. yang kurang ajar ini. Udah, Bu, udah, Bu. Laporin. Semangat kita, semangat. Polisinya mana kok dibiarin aja masuk ke sini? Polisi di bawah diam-diam aja. Kita nanti ke Polda semuanya. Iya. Bang Rafli langsung ke Polda, Bang. Langsung ke Polda Metro aja. Oh, rese. Oh, rese. Oh, rese. Ini polisi kemana nih? Oh, rese. Oh, apa-apaan ini rese. Nah, ya segelintir doang. Lu yang bubar sono. Encari. Bunda Mary. Udah ada. Diamin aja. Cuma segitu doang. Polisi mana polisi? Polisi. Polisi yang biar masuk. Polisi mana polisi? Hai, siapa itu menampar? Menampar. Polisi kemana? Udah, Bu. Kesianan bapak itu ditampar. Kesian. Polisinya yang kurang ajar. Iya. Polisinya malah jagain. Polisinya itu yang Kita nanti setelah ini kita akan ke polisi. Ya, banyak bukti. Bapak kasihan. Ini ada bukti ini. yang kurang ajar ini. Udah, Bu, udah, Bu. Laporin. Semangat kita, semangat. Polisinya mana kok dibiarin aja masuk ke sini? Polisi di bawah diam-diam aja. Kita nanti ke Polda semuanya. Iya. Bang Rafli langsung ke Polda, Bang. Langsung ke Polda Metro aja. Few moments later. Berawal dari aksi unjuk rasa kemarin siang dari sekelompok masyarakat yang mengatasnamakan Forum Cinta Tanah Air, sekitar 30 orang, mereka melakukan aksi menuntut untuk membubarkan kegiatan diskusi yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat yang mengatasnamakan diaspora, ya, dengan alasan tidak ada izin, memecah belah persatuan dan kesatuan dan sebagainya. Jadi sudah saya jelaskan, mereka masuk merangsek dari pintu belakang,
tiba-tiba ketika petugas kita yang pengamanan terbuka berada di depan gedung, ya, ada di depan, mereka terfokus di depan semuanya. Jadi sekitar 10 sampai 15 orang masuk tiba-tiba ke dalam, lari langsung menuju ke dalam ruangan. Jadi tidak ada unsur-unsur kesengajaan dan sebagainya. Pasti kalau dia akan masuk, jika ada anggota kami yang ada di situ, pasti akan kita lakukan pencegahan. Buktinya kemarin juga ada insiden penganiayaan yang dilakukan oleh mereka terhadap petugas satpam, termasuk anggota intelijen yang pakaian preman yang ada di situ sebagai korban. Kita lihat video yang beredar di lapangan, di media sosial. Jadi pada saat mereka selesai melakukan aksi pembubaran, mereka dari hasil pemeriksaan yang kita lakukan, mereka mengatakan bahwa ini sebagai bentuk wujud etika kami, pamit dengan petugas anggota yang ada di situ. Tapi tadi sudah saya sampaikan bahwa kita akan lakukan evaluasi, investigasi ke dalam terhadap petugas-petugas yang kemarin terlibat aksi pengamanan. Ya, apakah terindikasi dia melakukan pelanggaran SOP dan sebagainya. Kemudian tentu atas insiden tersebut kami bertanggung jawab, ya, untuk langsung melakukan pendalaman dan penyelidikan terhadap para pelaku yang melakukan aksi pengerusakan, penganiayaan, pembubaran. Ya. Sehingga sampai dengan tadi malam, dari hasil pendalaman, bukti-bukti kami melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi di lapangan. Kemudian dari record CCTV dan juga beberapa tayangan video yang sudah beredar di media sosial, kami berhasil mengamankan 5 orang yang terindikasi sebagai pelaku. Itu kan diskusi biasa saja. Diskusi tentang evaluasi pemerintahan Jokowi paling, kemudian bagaimana harapan, bagaimana prediksi ke depan, kan wajar saja. Dan saya kira hari-hari belakangan ini diskusi itu akan berlangsung, ya. Tapi saya datang ke sana pukul 9 pagi dan pukul 9 pagi itu sudah ada demonstrasi. Tidak banyak orangnya, yang di mobil komando cuma 1 orang, ya yang di sekitarnya paling cuma 20 orang gak nyampe. Jadi maksudnya kalau mau dihandle mudah sekali, orang ribuan yang demo saja bisa dihandle. Nah, kemudian intinya adalah ya mereka mengatakan kita pengkhianat bangsa. Jadi bahasanya 2, pengkhianat bangsa dan memecah belah persatuan. Itu bahasa yang mereka keluarkan. Ada spanduk mengenai Profesor Din Samsudin, ada soal Refli Harun juga, kemudian ada Daeng Saididu, Puang Saididu. Dan saya tidak melihat hal-hal spanduk-spanduk lainnya. Nah, panitia mengatakan juga sejak malam ada yang bertanya, Gatot Nurmantio datang apa enggak? Gitu. Dan sudah dikatakan tidak datang. Jadi kalau kita lihat kejadian sebenarnya mudah sekali untuk mengantisipasi kejadian ini tidak terjadi. Ya, eskalasi itu nggak terlalu tinggi. Orang cuma 20 orang. Tiba-tiba konferensi pers polisi mengatakan ketika mereka melakukan pengamanan di depan, masa demo di depan, lalu tiba-tiba ada orang yang merangsek dari belakang. Kan agak aneh. Maksudnya kok profesionalismenya rendah sekali nih Pak Susno. Masa kalau ada yang seperti itu bukannya di clearance tuh. Yang namanya area sekitar hotel tersebut baik depan maupun belakang. Apalagi di depan cuma 20 orang sehingga
pengamanan pun tidak perlu ekstra ketat. Ya kan? Karena itu pikiran saya ini sudah mulai opini ya. Sepertinya memang sengaja dipersilakan masuk untuk merusak. Jadi kalau misalnya dunia film itu harus ada happening artnya. Harus ada sebuah kejadian yang diliput, yang akan pecah. Nah, tujuannya apa? Oke, saya menganalisis begini ya. Ini analisis, tetapi kan bisa kita pertanggungjawabkan juga analisisnya. Begini. Teori pertama, teori balas dendam. Paling gampang kan? Tapi pertanyaan saya, siapa yang mau membalas kepada siapa? Jadi forum itu dihadiri tokoh-tokoh yang memang selama ini vokal terhadap pemerintahan Presiden Jokowi. Tetapi kalau cuma vokal saja, ini ILC setiap saat mengkritik pemerintahan Jokowi, nggak ada orang yang mau membubarkan, kan begitu. Forum-forum diskusi lainnya, di podcast, di YouTube dan lain sebagainya juga begitu. Karena itu tentu ada maksudnya. Nah, maksudnya itu nanti pelan-pelan kita akan buka. Karena itu menurut saya teori dendam rasanya nggak tepat. Karena objeknya itu nggak bisa head to head. Kalau dendam kan satu-satu misalnya. Si X dengan si X. Karena yang datang tuh random sekali. Memang rata-rata aktivis yang kritis, tapi emak-emak, ibu-ibu juga ada. Ada puluhan orang yang datang di sana. Jadi random sekali kalau seandainya itu teorinya teori balas dendam. Nah, teori kedua begini, yang barangkali juga bisa kita rasionalisasi adalah ini ada pergantian kepemimpinan yang akan disertai dengan tentu saja penunjukan kabinet dan pembantu-pembantu setingkat menteri. Kalau kita bicara mengenai yang berkepentingan siapa, yang kemudian mau dibidik siapa, maka pertama pastikan dulu bahwa kejadian itu harus bisa terekspos dengan baik. Dan itu menjadi hal yang sangat penting sehingga yang dibidik itu akan dianggap kecolongan, tidak berhasil dan lain sebagainya. Sehingga nanti pikirannya adalah ini tidak qualified lagi untuk menjadi pejabat publik. Let's say kalau kita mau mengatakan Kapolri, ini mohon maaf Pak Susno ya. Kapolri ini kan masih lama masa jabatannya. Kelahiran tahun 69, usianya baru 55 tahun. Pensiun 3 tahun lagi. Lama sekali. Mau diapakan misalnya masa pemerintahan Prabowo ini? Tetap mau dijadikan Kapolri atau mau dijadikan menteri yang lain atau mau jadi duta besar? Yang jelas tidak mungkin dia tetap bintang 4 aktif tanpa jabatan. Seperti Pak Tito Karnavian belum pensiun dipensiunkan jadi menteri dalam negeri. Nah ini juga membawa spekulasi apakah kemudian ada internal konflik di antara kepolisian agar ada orang yang kemudian didiskreditkan sebagai orang yang tidak mampu menjamin keamanan. Barangkali mereka berharap orang seperti kita ini mengutuk Kapolri barangkali ya. Ya, copot Kapolri ya, dan lain sebagainya karena tidak mampu menjamin keamanan. Tapi ternyata Puang Saididi terlalu asik dengan Pantai Indah Kapuk 2. Sehingga dia tidak mengeluarkan statement seperti itu. Dan unfortunately kalau seandainya tujuannya begitu, gak ada orang yang mengutuk Kapolri waktu press conference itu ya. Gak ada. Dan yang saya didu tetap dengan oligarkinya. Saya tetap dengan kebebasan demokrasinya. Gak ada orang yang maki-maki Listio Sigit. Jadi kalau seandainya tujuannya ke sana gagal. Apalagi eskalasi berikutnya juga gak mengarah ke sana. Tidak mengarah ke Kapolri. Kalaupun disebut polisi, ya polisi umum saja, polisi pokoknya. Tapi kemudian tidak mengarah bahwa ini ada mastermind yang ingin menyudutkan Jenderal Listio Sigit Prabowo. Enggak terlihat, gagal kelihatan misinya. Itu teori kedua ya, teori konflik internal elit. Nah teori ketiga yang menurut saya yang juga bisa dipertanggungjawabkan adalah teori pengalihan isu. Kalau teori pengalihan isu ini kita bisa lihatnya secara post factum. Setelah kejadian itu bagaimana isu-isu yang berkembang atau berita-berita yang berkembang. Sebelum kejadian, hal yang paling luar biasa di Republik Indonesia ini adalah kritik terhadap pemerintahan Presiden Jokowi
termasuk kepada Gibran Rakabuming Raka. Dan kritik kepada Gibran, Fufufafa terutama, itu sampai pada sebuah kesimpulan agar dia tidak dilantik. Banyak sekali tokoh-tokoh yang menyuarakan itu. Eros Jarod CS misalnya, kemudian petisi 100 dan lain sebagainya, mengatakan dua hal. Adili Jokowi dan jangan dilantik Gibran Rakabuming. Dan itu adalah tuntutan yang masuk akal kalau kita ngecek Undang-Undang Nomor 7 2017 tentang persyaratan untuk menjadi presiden dan wakil presiden. Salah satunya adalah tidak melakukan perbuatan tercela. Pertanyaannya adalah ketika Prabowo dan Gibran sudah dinyatakan sebagai calon terpilih oleh KPU pada tanggal 24 April 2024, setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi, apakah ada kemungkinan mereka salah satu atau keduanya tidak bisa dilantik? Saya mengatakan bisa. Sebagai contoh ini mohon maaf, ketika mereka menunggu dilantik tiba-tiba mereka tertangkap sedang narkoba. Dilantik enggak dia? Enggak dilantik. Iya kan? Karena melakukan perbuatan tercela. Apakah perbuatan tercela itu harus melalui putusan pengadilan? Menurut saya tidak. Putusan pengadilan itu kalau dia melakukan pelanggaran hukum berat misalnya. Atau dia melakukan korupsi dan lain sebagainya. Jadi saya mengatakan Fufufafa sudah melakukan perbuatan tercela 5-10 tahun yang lalu dan hari ini. Tidak hanya 5-10 tahun yang lalu. Jadi kalau seandainya Prof. Jimli mengatakan sudahlah, itu kan 5-10 tahun yang lalu. Enggak, saya mengatakan 5-10 tahun yang lalu, kalau 5 tahun yang lalu berarti 2019. 10 tahun yang lalu 2014. Tapi hari ini juga perbuatan tercela itu dilakukan. Karena melakukan kebohongan publik seandainya parameternya pendapat Roy Suryo yang mengatakan 99,9% Fufufafa adalah Gibran. Termasuk Form Spring. Yang lebih cabul dibandingkan Fufufafa. Maka saya melihat bahwa bisa jadi ini mengalihkan isu karena sekarang ada crucial time antara tanggal 1 Oktober atau 2 Oktober atau 3 Oktober besok sampai ke tanggal 20 Oktober. Kalau seandainya kemudian ada eskalasi yang menginginkan bahwa Gibran Rakabuming Raka tidak dilantik karena sudah melakukan perbuatan tercela, sangat mungkin. Dan itu bisa arahnya kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat yang baru. Misalnya nanti masyarakat meminta, tokoh meminta agar dia tidak dilantik karena sudah tidak lagi memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 2017. Kok undang-undang? Tidak konstitusi. Konstitusi itu kalau sudah dilantik. Kalau sudah dilantik maka dia adalah Vice President. Dan kalau mau diberhentikan kita bicara tentang pemakzulan atau impeachment. Pasal 7. Tetapi kalau dia belum dilantik kita masih bermain di ranah Undang-Undang 7 2017 di mana akhir dari presidential election itu adalah dilantiknya atau diambil sumpahnya presiden dan wakil presiden. Jadi sesungguhnya proses berpemilunya belum selesai. Karena belum ada proses pelantikan atau pengambilan sumpah sebagai etape terakhir dari proses berpilpres. Nah, ini saya kira teori yang masuk akal juga untuk kita garis bawahi. Secara post factum saya melihat memang setelah kejadian itu agak surut pemberitaan tentang Fufufafa. Termasuk juga oleh para YouTuber yang agak ganas membuat video konten tentang Fufufafa ini. Karena mereka terkonsentrasi kemudian untuk menggali mengenai keributan yang terjadi di Kemang tersebut selama 2-3 hari ini. Jadi 28, 29, 30, 1, 2 itu masih pengalian isunya terjadi masih. Fufufafa enggak muncul. Muncul di acara Faisal Asgab kemarin enggak. Semua adili Jokowi. Fufufafa hilang. Kecuali Dr. Tifa yang meres itu. Karena itu menurut saya agak berhasil. Tapi unfortunately kayaknya berhasilnya 4 hari saja. Karena besok akan rame lagi Fufufafa. Mudah-mudahan begitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.